Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Rahma Putri ingin menjelaskan pendapat atau argumentasi saya tentang surat perjanjian sewa menyewa yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah hukum bisnis. Surat perjanjian sewa menyewa lahan dan bangunan ini melibatkan PT Arta Global Nusantara dengan PT Geraha Sentosa Land. Dalam dunia usaha, kerjasama antar perusahaan adalah bagian tak terpisahkan dari operasional dan ekspansi. Namun, kerjasama tanpa dasar hukum dapat menimbulkan resiko yang besar. Disinilah pentingnya perjanjian tertulis yang sah di mata hukum. Nah, dalam video ini, kita akan membahas bagaimana sebuah perjanjian sewa menyewa lahan dan bangunan dapat menjadi alat strategis untuk mendukung kelangsungan bisnis dan mencegah konflik di masa depan. PT Geraha Sentosa Land sebagai entitas yang tengah berkembang membutuhkan lahan dan bangunan strategis untuk mendukung aktivitas usaha mereka. Di sisi lain, PT Arta Global Nusantara memiliki properti yang dapat disewakan. Keduanya kemudian menyepakati sebuah perjanjian sewa-menyewa untuk jangka waktu 10 tahun. Langkah ini bukan hanya soal menyewakan tempat, tetapi tentang membangun dasar kerjasama jangka panjang yang dilandasi kejelasan hukum, transparansi, dan kepercayaan. Perjanjian ini terdiri dari 12 pasal yang mencakup unsur-unsur esensial sebuah perjanjian hukum, seperti identitas para pihak, objek perjanjian, hak dan kewajiban, hingga ketentuan penutup. Surat perjanjian menyatakan, dalam rangka mendukung kelancaran operasional dan ekspansi kegiatan usaha, PT Geraha Sentosa Land memerlukan lahan dan bangunan yang memadai sebagai tempat pelaksanaan aktivitas produksi dan kegiatan penunjangnya. PT Arta Global Nusantara sebagai pemilik sah atas lahan dan bangunan yang berlokasi di Jalan Kekal Raya Nomor 1, Kota Surabaya, bersedia untuk menyewakan sebagian lahannya kepada PT Geraha Sentosa Land untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama. Berdasarkan kebutuhan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa-menyewa lahan dan bangunan dengan memperhatikan asas kepatutan, keadilan, serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, guna mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak secara tertib dan sah. Berikut adalah ke-13 isi pasal-pasal yang ada dalam surat perjanjian sewa-menyewa lahan dan bangunan ini. Pasal 1 adalah tempat dan kedudukan. Isinya, pihak pertama menyewakan lahan seluas 9.637 meter persegi, bagian dari tanah seluas 65.880 meter persegi, dengan sertifikat hak guna bangunan nomor 85 yang berlokasi di Jalan Pembangunan Raya nomor 88, Surabaya. Lahan ini disebut sebagai lahan dan bangunan. Tujuannya menjelaskan lokasi, luas, dan status kepemilikan lahan yang disewakan untuk memastikan kejelasan objek perjanjian. Pasal kedua, peruntukan sewa. Lahan dan bangunan disewa untuk keperluan operasional produksi PT Geraha Sentosa Land beserta kegiatan penunjangnya. Status lahan dan bangunan adalah milik pihak pertama. Tujuannya menetapkan fungsi penggunaan lahan agar sesuai dengan tujuan bisnis pihak kedua dan memastikan penggunaan sesuai izin. Pasal 3, jangka waktu sewa, harga sewa, dan kewajiban pihak kedua. Isinya, masa sewa berlangsung selama 10 tahun dari 13 Januari 2025 hingga 12 Januari 2035. Biaya sewa tahunan 3 miliar 300 juta. Dibayar setiap periode 13 Januari hingga 12 Januari tahun berikutnya, dengan kenaikan 7,5% setiap 3 tahun. Pembayaran sewa dilakukan tunai, dan pihak pertama memberikan bukti pembayaran yang sah. Jika dibayar via cek atau biliet giro, pembayaran dianggap sah setelah diuangkan. Biaya listrik dan pajak bumi dan bangunan atau PBB ditanggung pihak kedua. Pihak kedua wajib mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuannya mengatur durasi sewa, besaran biaya, mekanisme pembayaran, dan kewajiban tambahan pihak kedua untuk memastikan transparansi dan kepatuhan. Pasal 4, pemeliharaan. Isinya, pihak kedua wajib memelihara dan merawat lahan dan bangunan dengan baik selama masa sewa, dengan biaya perawatan dan perbaikan ditanggung pihak kedua. Tujuannya memastikan lahan dan bangunan tetap dalam kondisi baik dan menegaskan tanggung jawab pihak kedua atas pemeliharaan. Pasal 5, perubahan lahan dan bangunan yang disewa. Setiap perubahan atau penambahan pada lahan dan bangunan, termasuk perubahan peruntukan, harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak pertama. Tujuannya melindungi hak pihak pertama atas properti dan mencegah penggunaan yang tidak sesuai tanpa izin. Pasal 6, pemindahan hak. Isinya, perjanjian tetap berlaku meskipun lahan dijual kepada pihak ketiga atau kepemilikan berakhir karena sebab lain. Jika pihak pertama ingin mengambil kembali lahan, hal ini dapat dilakukan atas kesepakatan bersama kedua belah pihak.
Tujuannya menjaga kelangsungan perjanjian meskipun terjadi perubahan kepemilikan dan memberikan fleksibilitas bagi pihak pertama. Pasal 7, jaminan. Isinya, pihak pertama menjamin lahan bebas dari tuntutan pihak lain selama perjanjian berlaku. Pihak kedua dilarang memindah tangankan atau mengalihkan sisa masa sewa kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya. Tujuannya memberikan kepastian hukum kepada pihak kedua atau status lahan dan membatasi pihak kedua dari pengalihan tanpa izin. Pasal 8, asuransi. Isinya, pihak kedua wajib mengasuransikan bangunan, isi, dan persediaan atas nama pihak kedua, dengan biaya premi ditanggung pihak kedua. Jika terjadi kebakaran atau kerusakan akibat kelalaian pihak kedua dan asuransi tidak membayar klaim, pihak kedua tetap wajib membayar sewa penuh. Tujuannya, melindungi aset dari resiko kerusakan dan memastikan kelanjutan pembayaran sewa meskipun terjadi kerugian. Pasal 9, peninjauan dan masa akhir sewa. Isinya, setelah masa sewa berakhir, pihak pertama memberikan opsi kepada pihak kedua, melanjutkan masa sewa dengan kesepakatan bersama. Pihak kedua menyerahkan lahan dan bangunan dalam kondisi baik, sebagaimana saat awal sewa dengan berita acara serah terima. Opsi harus ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum masa sewa berakhir. Tujuannya mengatur opsi setelah masa sewa berakhir untuk memberikan fleksibilitas dan memastikan kondisi pengembalian properti. Pasal 10, force majeure. Isinya, kerusakan akibat force majeure atau gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya tidak dianggap kesalahan pihak manapun, dan kedua belah pihak tidak dapat menuntut ganti rugi. Kerusakan akibat kesalahan atau kelalaian pihak kedua menjadi tanggung jawab penuh pihak kedua untuk perbaikan atau penggantian. Tujuannya melindungi kedua belah pihak dari risiko tak terduga dan menetapkan tanggung jawab jika kerusakan disebabkan oleh kelalaian. Pasal 11, sanksi-sanksi. Jika pihak kedua tidak membayar sewa sesuai jadwal, atau dalam pasal 3 ayat 1, tanpa pemberitahuan tertulis selama 6 bulan, pihak pertama berhak membatalkan perjanjian sewa sepihak. Pembatalan dilakukan setelah pihak pertama memberikan surat peringatan paling lambat 3 bulan setelah tenggat pembayaran. Kewajiban pembayaran tetap dianggap sebagai utang pihak kedua kepada pihak pertama. Tujuannya memberikan sanksi tegas atas uang prestasi pihak kedua dan melindungi hak pihak pertama. Pasal 12, pasal penutup. Isinya, perubahan atau penambahan perjanjian hanya dapat dilakukan dengan adendum tertulis yang disetujui oleh kedua belah pihak. Hal-hal yang belum diatur dan akan dimusyawarahkan bersama. Kedua belah pihak memilih domisili hukum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya. Perjanjian mencakup fasilitas penunjang produksi dan infrastruktur sebagaimana diatur dalam lampir. Tujuannya, mengatur mekanisme perubahan perjanjian, menyelesaikan hal-hal yang belum diatur, menetapkan domisili hukum, dan memastikan kelengkapan fasilitas. Lalu, mengapa perjanjian ini disusun dengan detail dan legal formal? Ada beberapa alasan utama. Pertama, demi kepastian hukum. Dengan naskah tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka hak dan kewajiban menjadi jelas, tidak multitafsir. Kedua, mencegah sengketa di kemudian hari. Ketentuan mengenai pembatalan, biaya, dan masa sewa diatur dengan gamblang, sehingga tidak ada yang pihak dirugikan karena asumsi atau interpretasi pribadi. Ketiga, untuk mencerminkan prinsip good corporate governance, atau keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Hal ini penting bagi perusahaan yang ingin tumbuh secara profesional. Keempat, menyelaraskan dengan peraturan hukum di Indonesia, termasuk KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria. Dengan perjanjian ini, PT Geraha Sentosa Land bisa menjalankan usaha dengan tenang, tanpa khawatir soal status kepemilikan, batas waktu, atau biaya tak terduga. Di sisi lain, PT Arta Global Nusantara sebagai pemilik lahan memperoleh keuntungan finansial dan kepastian hak atas hak miliknya. Perjanjian ini bukan sekedar formalitas, tetapi alat manajemen risiko yang sah dan strategis. Dalam dunia usaha yang kompetitif, dokumen hukum seperti ini menjadi jembatan antara niat baik dan pelaksanaan bisnis yang nyata. Surat perjanjian sewa-menyewa ini adalah contoh konkret bagaimana hukum bekerja untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan berkelanjutan. Karena bisnis yang besar dibangun di atas fondasi hukum yang kuat. Dari perjanjian sewa-menyewa ini, setelah kita bahas, kita bisa melihat bahwa hukum bukan hanya soal teori di atas kertas, tetapi alat nyata yang menjaga keadilan, transparansi, dan kepastian dalam hubungan bisnis. Sebagai mahasiswa, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami pasal demi pasal, tetapi juga menangkap logika, nilai, dan strategi di balik penyusunannya.
Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya dokumen legal dalam praktik bisnis sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.